Halo teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Nikada Ayu Okta Purnama Dewi, biasa dipanggil Okta. Aku dari SMA Negeri 1 Mendoyo. Nah, akhir-akhir ini banyak banget nih berita miring di luar sana, terutama di media sosial, di stasiun televisi, maupun perbincangan khalayak ramai. Nah, tentang apa sih beritanya? Nah, lagi rame banget nih berita tentang seks bebas. Seperti yang kalian ketahui, seks bebas adalah tindakan asusila yang menyimpang hak asasi manusia yang dilakukan tanpa ikatan hubungan pernikahan. Apalagi di kalangan remaja di bawah umur. Sudah dianggap wajar sekali ya. Tindakan ini bisa dibilang dengan tindakan ilegal dan bisa dikenakan pidana loh. Tindakan ini bisa dipidanakan dengan pasal 411, yaitu berbunyi, orang-orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dikenakan hukuman minimal 1 tahun penjara atau maksimal hukuman dengan kategori 2. Nah, itu bisa merugikan diri kita sendiri loh, apalagi orang tua kita pasti akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Nah, kalian pasti tahu kan dampak negatif dari melakukan seks bebas? Contohnya, kita bisa tertular penyakit seksual seperti HIV atau AIDS, kamilia, dan sifilis. Apalagi kita seorang pelajar, jika kita melakukan seks bebas, kita akan terganggu konsentrasinya dan dapat menghambat potensi diri kita. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan seks bebas disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, pergaulan bebas. Pergaulan dapat mempengaruhi cara seseorang menanggapi sesuatu, entah itu positif ataupun negatif. Yang kedua, ketidakstabilan emosional. Biasanya terjadi di kalangan remaja. Seperti contohnya, kalian pasti bisa merasakan. Kita bisa tiba-tiba senang, sedih, ataupun marah. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang seks bebas. Banyak pelajar yang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga seks bebas dianggap sebagai hal yang wajar. Seperti contoh, ada kasus di Jembrane, yaitu ada seorang pelajar yang melakukan hubungan intim di fasilitas umum masyarakat. Tidak hanya di Jembrane, tapi sudah tersebar di seluruh negara Indonesia. Nah, kita bisa loh mencegah kejadian itu agar tidak terjadi. Apalagi kita seorang remaja, sudah sepatutnya kita dapat mengembangkan diri lebih baik dan tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti itu. Nah, aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya mencegah hal buruk tersebut agar tidak dapat terjadi. Yang pertama, memperbanyak pengetahuan tentang seks bebas. Semakin kita mengetahui tentang seks bebas, maka kita akan dapat memilih mana hal yang baik untuk dicontoh dan mana hal yang buruk yang harus kita hindari. Yang kedua, memilih pergaulan yang positif. Dengan bergaul dengan orang-orang yang positif, kita akan terbawa arus juga untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Nomor 3, kita harus mengembangkan potensi diri. Sebagai pelajar, kita bisa mengembangkan potensi diri di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Sebagai contoh, di dalam sekolah kita dapat mengikuti organisasi. Contohnya, organisasi intrasekolah. Dan kita harus menambah relasi, walaupun itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, teman-teman, seks bebas hanya dapat merugikan diri kita sendiri. Kita sebagai pelajar harus menambah wawasan dan pengetahuan terhadap seks bebas agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti itu. Mari kita bekerja sama untuk membangun generasi yang berintelektual dan berintegritas. Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Aku Ayu Okta, sekian dan terima kasih. Dadah!